Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini untuk memberkati kita di dalam melakukan seluruh aktivitas kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, penuh kasih karunia, kami kembali datang ke hadapan-Mu. Berbelas kasihanlah pada kami orang yang lemah ini ya Bapa. Tuntun dan berkatilah kami melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar. Menguatkan kami dan memberikan kepada kami semangat untuk melakukan seluruh aktivitas kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Ratapan 3 ayat 58. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Secara keseluruhan kitab Ratapan adalah peringatan tentang kehancuran bait Allah dan tertawannya bangsa Israel ke Babel. Dalam hal ini, peranan Nabi Yeremia sangat besar. Dia meratap juga berkabung atas kesengsaraan bangsa Yehuda yang telah jatuh ke dalam kehancuran. Peringatan yang disampaikan oleh Yeremia diabaikan Yehuda sehingga penghakiman Allah atas dosa Yehuda telah dijatuhkan. Yerusalem hancur dan mereka semua dibuang ke Babel. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Ratapan 3 ayat 58 yang menjadi renungan kita tentunya mempunyai proses hingga Yeremia dengan yakin menyatakan perkataan Tuhan telah memperjuangkan perkaranya dan telah menyelamatkan hidupnya. Bangsa Yehuda tidak ada pilihan. Mereka harus datang kepada Tuhan, menyampaikan keluhannya, meminta pertolongannya, dan memilih untuk percaya. Saudaraku, peringatan atas kehancuran Yerusalem dan tertawannya bangsa Israel ke Babel sampai kepada pemulihan menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya. Hanya melalui pertobatanlah, hanya dengan mengandalkan Tuhan sajalah, sehingga pemulihan dapat terjadi. Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ratapan Yeremia ini mewakili kesusahan kita di saat ini. Doa-doa bangsa Yehuda mewakili keputusasaan kita pada saat ini. Bahwa Tuhan Yesus sudah memperjuangkan kesengsaraan kita. Kita tidak lagi di bawah kuasa kutuk dosa dan sudah menyelamatkan hidup kita lewat kuasa darah Yesus Kristus dan kita sudah diselamatkan. Saudaraku, pada akhirnya kitab Ratapan mengajarkan kita bahwa harapan ada di tengah keputusasaan. Jika kita meninggalkan dosa-dosa lama kita, kita mau memasuki hidup yang baru. Di dalam Kristus tidak lagi mengandalkan diri kita sendiri. Bahwa hidup kita bukan lagi kita, tetapi Yesus Kristuslah tujuan kita. Sehingga semangat baru dengan sendirinya timbul dalam diri kita dan memotivasi kita untuk terus berada di dalam dekapan Tuhan dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yakinlah dan perkatakanlah, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Yeremia 3 ayat 22 dan 23. Amin. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Engkau satu-satunya Allah yang berkuasa atas hidup kami.
Bapa, perbaharuilah hidup kami untuk mengenal Tuhan lebih dekat dan terus berada dalam dekapan-Mu, agar hidup kami tidak dalam murka Tuhan, tetapi dalam belas kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkatilah seluruh aktivitas kami, dan yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hibur, dan biarlah seluruh perjalanan hidup kami dalam dekapan Tuhan. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.